saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini adalah minggu ketiga bagi kita untuk menyalakan lilin yang ketiga. Lilin yang ketiga ini menunjukkan bahwa satu-satunya sukacita kekal boleh ditemukan dalam kehidupan ini adalah melalui Kristus. Semua kegembiraan yang lain cepat berlalu dan tidak bertahan lama. Shalom dan selamat datang kepada semua jemaat, baik yang berada di sini secara fisikal maupun yang berada di rumah yang beribadah secara online. Puji Tuhan karena kita dapat berkumpul sekali lagi pada hari ini bersama-sama untuk beribadah. Mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan segala yang kudus, Engkau segala Tuhan, Engkau segala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah
Bapa kau setia, Bapa kau setia. Yes Lord, kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Karena kami milik Engkau ya Tuhan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanku. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu. Setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu. Setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Dengan sikap doa kita katakan bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau telah mengutus hamba-Mu Yohanes Pembaptis menyediakan umat-Mu untuk kedatangan anak-Mu. Ilhamilah para pelayan dan pengurus kebenaran-Mu untuk membuat hati orang durhaka berbalik kepada kebenaran-Mu, supaya apabila Dia datang kembali dalam kemuliaan, kami akan berdiri dengan yakin di hadapan Dia sebagai hakim kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan pertama.
Pembacaan pertama diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 10. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 10. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kemanapun aku menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu meletakkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 hingga 30. Injil Yohanes pasal 5 ayat 19. Yohanes pasal 5 ayat 19 hingga 30. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Pertama-tama,
Ia menunjukkan bagaimana kebenaran dalam puisi ini telah membawa perubahan ketika ia mengalami penderitaan di dalam penjara. Paulus dipenjara karena ia mengabarkan kepada orang-orang Yunani dan Romawi bahwa Yesuslah Tuhan yang telah bangkit dan Raja atas segalanya. Jadi menurut Paulus, penderitaannya bukanlah tanda kekalahan, melainkan cara Paulus mengambil bagian dalam penderitaan Yesus yang ia lakukan sebagai tindakan kasih. Karena itulah penderitaannya membawa sukacita. Ia dipenjara untuk satu berita yang mengherankan, yaitu Mesias Israel yang telah bangkit itu sedang membentuk suatu keluarga baru dari berbagai suku. Dan lebih lagi, sama seperti kemuliaan Allah diam di dalam Yesus, maka Yesus pun diam di dalam dan di tengah-tengah keluarganya dari berbagai bangsa itu. Atau seperti kata Paulus, Mesias ada di tengah-tengah kamu semua. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Paulus kemudian membahas tentang tekanan-tekanan adat istiadat yang mencobai jemaat Kolose agar berpaling dari Yesus. Mereka dihadapkan pada gabungan antara politeisme mistik dan juga tekanan untuk mentaati hukum Taurat. Jadi orang-orang Kristen baru ini dulunya dibesarkan dengan menyembah berbagai dewa Yunani dan Romawi yang menguasai berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi banyak di antara mereka yang menganggap Yesus hanya sebagai satu lagi dewa yang bisa mereka sembah. Ada juga tekanan yang kuat dari komunitas Kristen Yahudi terhadap orang-orang bukan Yahudi ini untuk memenuhi komitmen mereka kepada Mesias dengan cara mentaati semua hukum yang ada dalam hukum Taurat. Secara khusus, Paulus menyinggung tentang makan makanan halal, merayakan hari-hari suci, dan sunat. Ini sangat mirip dengan persoalan yang ia sampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Bagi Paulus, menyerah pada salah satu tekanan ini berarti berkompromi. Artinya mereka gagal untuk memahami siapa Yesus sesungguhnya dan apa yang telah ia lakukan bagi mereka. Jemaat Kolose dulunya hidup dalam ketakutan akan kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh dunia, seperti yang disebutkan Paulus. Namun Yesus telah menang atas kuasa-kuasa itu melalui kematian dan kebangkitannya. Ia telah membebaskan jemaat Kolose dari segala keterikatan kepada roh-roh ini. Dengan cara ini pula, Yesus telah memenuhi semua hukum Taurat bagi kita. Hukum yang memang tidak memiliki kuasa untuk mengubah hati manusia yang egois. Jadi semua yang Yesus lakukan di dalam hidupnya, kematian dan kebangkitannya, sudah tidak kurang suatu apapun. Tidak perlu ditambah lagi dengan mengikuti hukum Taurat. Karena Yesus adalah wujud nyata yang ditunjukkan oleh seluruh hukum Taurat. Jadi para pengikut Yesus diubahkan bukan dengan hukum Taurat, melainkan dengan kuasa kebangkitan Yesus. Ini akan dibahas oleh Paulus selanjutnya. Mengikut Yesus berarti mereka bersatu dengan manusia baru kepunyaannya karena hidup mereka sekarang telah menyatu dengan hidup Yesus yang telah bangkit. Dan inilah sebabnya Paulus menantang jemaat Kolose untuk memikirkan perkara yang di atas, di mana Mesias duduk atau memerintah di sebelah kanan Allah. Nah, di sini Paulus tidak meminta kita memikirkan bagaimana kita akan meninggalkan bumi dan pergi ke surga suatu hari nanti. Melainkan surga adalah tempat yang istimewa, dari sanalah Yesus memerintah saat ini atas segala ciptaan. Dan dari sana pula ia akan datang kembali untuk mengubah segala sesuatu. Atau seperti kata Paulus, apabila Mesias yang adalah hidup kita kelak dinyatakan, kamu pun akan dinyatakan bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi Paulus menantang mereka untuk hidup di masa kini, tetapi sebagai manusia baru yang akan datang. Paulus menggambarkan manusia lama mereka yang ditandai dengan penyimpangan seksual dan perkataan yang merusak. Bagi orang Kristen, manusia lama mereka telah mati bersama Yesus dan digantikan dengan manusia baru kepunyaan Yesus yang ditandai dengan belas kasihan dan kemurahan hati, dengan pengampunan dan kasih. Dan manusia baru ini mengatasi batasan suku dan sosial dalam dunia kita untuk membentuk suatu bangsa, di mana seperti kata Paulus, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, budak atau orang merdeka, tetapi Mesias adalah segalanya dan di dalam semua orang. Paulus kemudian masuk ke dalam prakteknya. Ia menunjukkan kepada jemaat Kolose seperti apa manusia baru ini di dalam rumah tangga Romawi abad pertama yang merupakan institusi yang sangat otoriter, di mana kepala keluarga laki-laki memegang kuasa atas hidup dan mati istrinya, anak-anaknya, dan para hambanya. Namun tidak demikian dalam rumah tangga Kristen. Di sini, Yesus yang telah bangkit adalah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi di dalam Tuhan, istri mengizinkan suaminya bertanggung jawab atas dirinya. Dan suami tunduk kepada Yesus dengan cara mengasihi istrinya dan menempatkan kesejahteraan istrinya di atas dirinya sendiri.
Di rumah di mana Yesus adalah Tuhan, anak-anak bukanlah sebuah objek, melainkan mereka yang dipanggil untuk menjadi dewasa dan terhormat, dan orang tua harus membesarkan anak-anak mereka dengan kesabaran dan pengertian. Orang Kristen yang menjadi hamba haruslah menghormati Tuhan mereka yang di dunia, sekalipun mereka bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Yesuslah yang sesungguhnya menjadi Tuhan mereka. Dan orang Kristen yang memiliki hamba haruslah memahami bahwa hamba ini bukanlah milik kepunyaan mereka, melainkan sesama anggota tubuh Yesus yang harus dihormati dan dirangkul dalam kasih. Paulus harus bertindak dengan hati-hati di sini. Ia sedang merombak institusi Romawi yang paling mendasar ini di dalam Yesus, yang memerintah dengan kasih yang mengorbankan dirinya. Walaupun ia tidak langsung sekaligus menghapus struktur dalam rumah tangga, tetapi Mesias yang ditinggikan itu menuntut perubahan yang hampir tidak bisa diterima oleh orang-orang Romawi di Kolose. Hal ini paling jelas terlihat pada bagian penutup surat ini. Setelah minta didoakan, Paulus lanjut dengan menerapkan pengajaran tentang hamba dan tuan Kristen ini. Kita bisa melihat bahwa Tikhikus adalah orang yang membawa dan membacakan surat ini kepada jemaat Kolose. Dan ia didampingi oleh Onesimus yang merupakan mantan budak dari seorang Kristen di Kolose yang bernama Filemon. Nah, dari surat Paulus lainnya yang ditujukan kepada Filemon, kita dapat melihat tentang Onesimus yang melarikan diri dari tuannya. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum penjara. Namun Paulus meminta seluruh jemaat untuk menyambut Onesimus sebagai saudara yang setia dan terkasih di dalam Tuhan. Lalu dalam suratnya kepada Filemon, Paulus meminta agar ia menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai seorang saudara. Sebuah akhir surat yang sangat telak. Jadi dalam suratnya kepada jemaat Kolose, Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa tidak ada satupun bagian dari kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh perintah yang penuh kasih dan membawa pembebasan dari Yesus yang telah bangkit. Penderitaan kita, cobaan untuk berkompromi, karakter moral kita, dinamika kekuasaan di rumah kita, itu semua harus ditilik ulang dan diperbaharui. Kita diajak untuk hidup di masa kini seakan-akan ciptaan baru itu benar-benar sudah terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah inti dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebagai seorang saudara, sebuah akhir surat yang sangat telak. Jadi dalam suratnya kepada jemaat Kolose, Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa tidak ada satupun bagian dari kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh perintah yang penuh kasih dan membawa pembebasan dari Yesus yang telah bangkit. Penderitaan kita, cobaan untuk berkompromi, karakter moral kita, dinamika kekuasaan di rumah kita, itu semua harus ditilik ulang dan diperbaharui. Kita diajak untuk hidup di masa kini seakan-akan ciptaan baru itu benar-benar sudah terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah inti dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk peluang berada dalam hadirat Tuhan. Teristimewa mendengar firman Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah pikiran dan hati kami fokus kepada Engkau. Dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bagai benih yang baik, tertanam subur dalam hati kami, sehingga menghasilkan buah yang lebat membantu kami untuk bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita sudah menyaksikan video klip tadi tentang Kolose ya. Itu sambungan daripada minggu lalu. Mereka menghadapi seperti ada satu ajaran sesat antara orang Kristen yang dibesarkan dengan kebudayaan orang Yunani ataupun Romawi yang menyembah dewa-dewa. Dan mereka menganggap Yesus salah satu daripada dewa yang disembah. Dan dalam masa yang sama ada juga orang Kristen dari latar belakang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa orang bukan Yahudi, mereka harus mentaati hukum Taurat seperti menyentuh tentang makanan yang halal, makanan yang boleh dimakan, sunat, dan beberapa hari-hari yang tertentu yang harus ditaati. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dalam segala hal itu Yesus adalah jawabannya. Yesus mengatasi semua itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita apa yang sudah dimiliki orang kudus.
Jadi dari pasal pertama, kedua itu bercakap tentang jemaat di latar belakang jemaat di Kolosi dan menceritakan tentang apa yang mereka pergumulkan pada waktu itu. Tetapi dalam pasal yang ketiga dan keempat itu bercakap tentang praktikal, kehidupan yang sepatutnya orang percaya atau orang kudus miliki. Jadi apa yang dimiliki oleh orang kudus? Kalau kita melihat dari pasal yang ketiga, mulai dari ayat pertama hingga 10, bahkan lebih sebenarnya, ini bercakap tentang suatu kehidupan yang dibaharui. Kita akan bercakap tentang manusia baru. Kalau ada yang baru, pasti ada yang lama. Tetapi dalam hal memiliki apa yang dimiliki oleh dalam Kristus itu sendiri, itu memerlukan kehidupan yang diperbaharui. Dan kehidupan diperbaharui itu melibatkan apa sahaja. Jadi pertama kita melihat itu kehidupan yang baru itu melibatkan pemikiran. Karena bahagian yang pertama di sini memikirkan perkara di atas. Paulus mendorong jemaat di Kolosi supaya mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dalam Kolosi pasal 3 ayat 1 hingga 4 dikatakan di sini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Dalam ayat yang pertama dikatakan di sini bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan. Dalam pasal yang kedua memang Paulus bercakap tentang manusia lama, kehidupan manusia lama. Mereka itu mati dalam dosa. Tetapi melalui pembaptisan mereka itu seperti mati bersama dengan Kristus. Dan apabila Kristus bangkit daripada kematian, artinya orang itu juga turut bangkit daripada kematiannya. Jadi orang yang dibaptis itu digambarkan orang itu sudah mati bersama dengan Kristus. Apabila orang itu ditenggelamkan dalam air, itu seperti dikuburkan, orang itu sudah mati. Tapi apabila orang itu dibangkitkan, itu seperti Kristus yang bangkit, yang keluar daripada kuburannya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka katanya carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara yang di atas. Cari perkara di mana Yesus berada. Cari perkara di mana Yesus memerintah di surga. Fokus kepada perkara yang di atas. Kemudian ayat yang kedua, fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus mendorong mereka melakukan ini karena dikatakan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Karena kita sudah mati bersama dengan Yesus dan apabila Yesus bangkit, kita juga bangkit dalam kehidupan kita. Kita mati terhadap dosa. Tapi apabila kita bangkit, kita mengalami kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan, cari atau fikirkan perkara yang di surga, bukan yang di bumi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita fikirkan, itulah yang kita kerjakan. Coba fikirkan ini, apa yang kita fikirkan, itulah yang kita kerjakan. Artinya semua tindakan kita itu adalah akibat langsung daripada apa yang ada dalam pikiran kita. Tindakan kita, perbuatan kita itu akibat langsung daripada apa yang ada dalam
pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan yang baik, maka tindakan yang lahir adalah baik. Tapi apabila kita memikirkan perkara-perkara yang jahat, maka apabila kita bertindak, apabila kita melakukan sesuatu, itu perbuatan-perbuatan yang jahat. Contohnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memikirkan kesenangan, apa yang kita lakukan? Duduk-duduk di rumah? Tidur-tidur? Kalau memikirkan kesenangan hidup, pastilah kita mencari kerja, pastilah kita berusaha sekuat tenaga dalam pekerjaan kita sehingga dinaikkan pangkat, gaji pun bertambah dan sebagainya. Kalau seorang pelajar, apa yang ada dalam pikirannya? Kalau dia mau berjaya, apa yang dilakukannya? Pastilah dia belajar sungguh-sungguh. Jadi apa yang difikirkan, itulah yang dikerjakan. Kalau seorang itu memikirkan tentang kesehatan, sudah pasti dia mulai bersenam, sudah pasti dia menjaga pemakanannya. Jadi apa yang difikirkan kita, apa yang kita fikirkan, itulah yang kita lakukan. Paulus mengatakan, biarlah pikiran kita itu tertumpu kepada perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang baik, biarlah pikiran kita tertumpu kepada Kristus di mana dia berada. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, semua yang indah. Hal-hal yang baik. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Kalau dalam pikiran kita memikirkan hal-hal macam kesenangan hidup, ya tidak salah. Memang dalam dunia ini kita perlu kesenangan hidup. Siapa yang mau susah? Siapa yang mau dalam kesempitan? Tidak, kita mau. Itu perjuangan kita dalam dunia ini. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus kita, sehingga kita lupa memikirkan yang di atas, yang di surga, hal-hal rohani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, fokus kita hanya pada kehidupan duniawi kita. Kita mulai bekerja bersungguh-sungguh. Kita mulai memikirkan hari Minggu pun sepatutnya saya harus bekerja supaya ada kelebihan. Kita yang dahulunya rajin pergi sembahyang karena kita mau mengejar kesenangan, hari Minggu pun kita mau bekerja. Kita yang dulu selalu terlibat dalam pelayanan, tetapi karena hal-hal yang kita mau kejar seperti kesenangan hidup ini, maka kita mengabaikan itu semua. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini hal-hal atau pikiran-pikiran yang bersifat duniawi ini membuatkan kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi hati-hati apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang kita lakukan. Paulus mendorong kita, pikirkanlah hal yang di atas, bukan yang di bumi. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, mari kita katakan bersama-sama, pikirkanlah semuanya itu. Memang saya tidak mengatakan jangan kita pikir kehidupan duniawi kita di dunia. Tidak. Tetapi jangan itu yang menjadi fokus utama kita. Kalau itu yang menjadi fokus utama kita, kita kejar-kejar apa yang bersifat duniawi ini, pada akhirnya kita lupa Tuhan. Kita tidak ingat Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita memikirkan yang daripada Tuhan, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua perkara-perkara rohani yang baik ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu memberkati kita. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Segala keperluan kita, Tuhan akan tambahkan. Tapi yang penting kita mengutamakan Tuhan. Jadi pada hari ini saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pikiran kita itu sangat penting.
apa yang kita pikirkan? Perjuangan kita dalam dunia atau perjuangan kita secara rohani? Walaupun kita memikirkan perkara-perkara yang di surga, surga itu belum datang. Kita masih dalam dunia ini. Tetapi dikatakan dalam ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Apabila Yesus datang kali yang kedua, menyatakan diri dalam kemuliaannya, kita akan turut bersama dengan Kristus. Jadi kita menjalani kehidupan kita manusia baru, pemikiran yang diperbarui ini. Seolah-olah kita sudah berada di surga, tetapi sebenarnya kita masih berada di bumi. Tidak apa. Kita menantikan Yesus yang akan datang dalam kemuliaannya, dan kita juga yang mengalami pemikiran yang diperbarui ini dalam Tuhan Yesus akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang kita pikirkan hari ini? Kita memikirkan kesenangan kita di dunia, kita memikirkan keluarga, kita memikirkan pekerjaan, kita memikirkan hal, ya semua itu baik, tidak ada masalah. Tetapi jangan lupa yang terutama memikirkan hal-hal yang daripada surga, memikirkan hal-hal yang rohani. Dan yang lain-lain itu, saudara dan saudari kasih dalam Tuhan Yesus, akan ditambahkan kepada kita. Hal yang kedua, apakah yang terlibat dalam pembaruan kehidupan ini? Yang kedua, itu menanggalkan manusia lama. Dalam ayat yang kelima hingga 7 dan 9. Dikatakan di sini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini gambaran seperti orang yang memakai baju, kemudian tanggalkan baju itu. Orang yang bekerja dari pagi, pulang petang, mesti dia tanggalkan pakaiannya, bajunya, karena bajunya itu sudah kotor, karena seharian sudah bekerja, itu ditanggalkan. Jadi apa yang terlibat di dalam pemulihan untuk menjadi manusia yang baru, bukan hanya pikiran, tetapi tindakan kita juga menanggalkan manusia lama kita. Seperti menanggalkan baju kita yang kotor itu. Dikatakan di sini, matikanlah dalam dirimu. Bukan maksudnya kita ini mau bunuh diri, ya. Matikanlah dalam dirimu. Apa yang dimatikan itu segala sesuatu yang duniawi. Dan itu dijelaskan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saya pernah membaca tentang kebudayaan orang Yunani. Mereka ini seorang muda itu akan dibimbing, ada mentornya, seorang dewasa. Kalau seorang lelaki itu mentornya lelaki dewasa. Dan lelaki dewasa ini akan memperhatikan anak muda ini. Mengajar dia segala perkara, kemahiran, pendidikan, dan sebagainya. Termasuklah mengajar dia tentang hal seksual. Jadi dalam kebudayaan orang Yunani, lelaki dengan lelaki itu biasa. Ini budaya mereka. Jadi Paulus mengatakan di sini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah dan dalam kurungan atas orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka ini orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Tuhan. Jadi segala perbuatan yang dilakukan oleh mereka di sini, yang contoh yang diberikan oleh Paulus di sini, itu menyebabkan murka Tuhan atas mereka.
Tuhan marah terhadap mereka karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi Paulus mengatakan supaya mereka mematikan semua keinginan-keinginan jahat ini. Seperti juga menanggalkan baju. Tanggalkan itu, lepaskan itu. Semua keinginan-keinginan yang jahat itu ditanggalkan. Roma pasal 6 ayat 6, kemudian 11 hingga 13. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita kehilangan kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dikatakan di sini manusia lama itu sudah disalibkan. Jadi tubuh dosa itu sudah kehilangan kuasa. Paulus mendorong jemaat di Roma supaya jangan lagi memperambahkan diri terhadap dosa. Karena mereka itu sudah mati bagi dosa, tetapi kehidupan mereka sekarang itu adalah hidup untuk Allah. Mereka dahulu hidup dalam segala perbuatan yang jahat ini, tetapi karena mereka mati bersama dengan Kristus, kuasa dosa dalam tubuh badan mereka itu sudah dilenyapkan. Apabila Kristus bangkit, mereka juga bangkit, hidup. Paulus mendorong mereka supaya menasihatkan mereka jangan lagi menghambakan diri. Jadi kehidupan mereka sekarang itu adalah kehidupan bagi atau untuk Allah. Jadi kalau hidup itu untuk Allah, dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh, jangan lagi menuruti keinginannya. Tetapi serahkan tubuh itu kepada Tuhan supaya dipakai menjadi senjata kebenaran. Bukan lagi diserahkan kepada tubuh, diserahkan kepada dosa sehingga dipakai menjadi senjata kelaliman. Jadi dengan arti kata yang lain, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita yang lama itu, kalau kita sudah terima Yesus, percaya Yesus, kita dibaptis seperti kita mati bersama Kristus, dan kita dikeluarkan dari air seperti kita bangkit untuk mengalami kehidupan yang baru. Kita harus tinggalkan kehidupan lama kita, jangan lagi dikuasai, jangan memberi kesempatan kepada dosa. Jadi ada satu cerita tentang seorang musafir di padang gurun bersama dengan seekor unta. Pada waktu malam di padang gurun itu suhu sangat sejuk. Dan seperti biasa apabila musafir ini sedang merehatkan dirinya, dia membina kemah untuk tempat dia berlindung daripada suhu yang sejuk itu. Dan apa yang terjadi pada tengah malam, untanya juga kesejukan, dia mulai masukkan kepalanya ke dalam kemah. Dan musafir dan unta itu mengatakan, bolehkah saya masukkan kepala saya karena saya sangat kesejukan. Dan musafir itu mengatakan, iya silakan. Beberapa lama kemudian unta itu memasukkan tangan depannya ke dalam kemah. Separuhlah. Unta itu mengatakan, bolehkah saya masukkan tangan saya, kaki saya, tangan atau kaki, mana-mana pun kaki kan, tidak ada, yang bagian depan itu. Dan musafir itu merasa kasihan, ya silakan. Dan apabila beberapa waktu kemudian akhirnya unta itu masukkan seluruh tubuhnya ke dalam kemah, dan musafir itu sudah berada di luar kemah karena tidak muat. Kemah itu muat untuk satu orang sahaja. Jadi itu gambaran bahwa apabila kita memberi peluang, memberi kesempatan kepada dosa, walaupun kita pikirkan oh tidak apa-apa, ini dosa kecil saja, kompromilah. Lama-kelamaan tanpa sadar, dosa itu mengambil bahagian
kecil, sederhana, lama-lama besar, sehingga menguasai kehidupan kita. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di sini, kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, jangan beri kesempatan kepada dosa itu. Jangan dosa itu berkuasa ke atas tubuh badan kita. Jangan beri kesempatan kepada dosa. Kita harus tanggalkan yang lama. Ketiga, mengenakan manusia baru. Dalam ayat 8 hingga 10, tetapi sekarang, kalau dulu inilah kehidupan kita. Kita hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi manusia lama kita seperti menanggalkan manusia lama kita itu. Sekarang kita mengenakan manusia baru. Mengenakan baju yang bersih. Dan apa yang dikatakan di sini, buang semuanya. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan sebagainya. Kita kenakan manusia yang baru, sifat yang baru, kelakuan yang baru. Mungkin kita berusaha untuk bagaimana kita mau menjadi baik. Karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, bagaimana saya mau menjadi baik supaya menjadi contoh kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang usaha manusia itu gagal. Sebaik manapun yang kita coba usahakan, karena kita memikirkan, oh saya ini pemimpin gereja, oh saya ini pemimpin kelompok pemuridan, oh saya ini pemimpin kelompok-kelompok kecil, sama ada guru sekolah minggu ataupun muda-mudi, atau saya ini orang Kristen dikenal, kita berusaha untuk berbuat baik. Dengan usaha manusia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan gagal. Tetapi jangan terus menyerah. Karena dikatakan di sini kita mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Itu proses yang ada di sana. Terus-menerus diperbaharui. Firman Tuhan tidak mengatakan apabila kita mengenakan hidup yang baru dalam Kristus, maka kamu akan sempurna. Tidak, Paulus mengatakan kamu akan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Itu proses. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam satu malam pasti masih ada lagi yang perbuatan-perbuatan lama itu. Tapi itu proses untuk menanggalkan itu. Dengan usaha kita gagal. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang mengerjakan itu di dalam hati kita. Bukan dari luar, bukan dari keinginan kita, tetapi dari dalam Tuhan mengerjakan itu dalam diri kita. Dan yang sangat menarik di sini dalam Galatia pasal 5 ayat 16, 22 dan 25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi bahwa roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam Galatia ini Paulus membahas tentang orang yang dipimpin oleh keinginan daging dan orang yang dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh keinginan daging, perbuatannya itu memang sudah jelas semua perbuatan-perbuatan yang jahat yang dihasilkan. Tetapi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah mati, yang sudah menyalibkan daging dan hawa nafsunya, mulai kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu akan
bekerja dari dalam kita, mengubah kita dari dalam kita, sehingga orang yang bertobat, orang yang percaya, orang yang menerima Tuhan Yesus, kita pun tercengang-cengang karena kita ingat orang ini dahulunya begini perbuatannya. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diperbarui, terus-menerus diperbarui, sehingga kita boleh melihat kehidupannya benar-benar berubah daripada kehidupan yang lama. Ada kehidupan yang baru. Itu bukan dikerjakan oleh orang itu sendiri, tetapi ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja dari dalam, yang mengubahkan orang itu. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita menanggalkan kehidupan kita yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru, kita masih berada dalam dunia ini, kita tidak sempurna. Ada prosesnya. Tetapi jangan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau baik, berbuat baik dan sebagainya. Ada waktunya kita akan gagal, tetapi kita izinkan, bukan keinginan kita, bukan kekuatan kita, tapi kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Maka hidup kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang digambarkan di sini, buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Izinkan Roh Kudus Tuhan memimpin hidup kita. Maka kehidupan kita itu akan seperti proses ya. Diproses sehingga kita dibentuk oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga dalam hidup kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Dalam pembaharuan hidup itu melibatkan akal pikiran kita. Kita memang berada dalam dunia ini, ada perkara-perkara yang kita harus pikirkan, tetapi dalam semua hal itu, jangan itu yang menjadi keutamaan kita, memikirkan hal-hal yang jasmani, tetapi kita mau memikirkan hal-hal yang daripada Tuhan. Apabila kita memikirkan hal-hal yang daripada Tuhan, maka Tuhan itu menjadi Tuhan yang menguasai kehidupan kita, bukan hal-hal yang dunia ini. Dan apa-apapun yang yang ada dalam kehidupan kita yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan kehidupan kita juga digambarkan seperti menanggalkan pakaian yang kotor, menanggalkan manusia lama kita. Karena kita sudah hidup, mati dan hidup bersama dengan Kristus. Jadi semua perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu, kita harus tanggalkan. Kita harus matikan semua sesuatu yang dikatakan di sini duniawi, perbuatan-perbuatan duniawi, dan kita mengenakan baju yang baru, baju yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu sikap atau kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Karena kehidupan kita ini harus diperbaharui, dan kita dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melakukannya. Hanya apabila kita mengizinkan Roh Kudus Tuhan bekerja, bukan dari luar, bukan hanya dalam pikiran kita, tapi bekerja dalam hati kita, maka kita akan melihat perubahan demi perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diperbarui, kita menjadi manusia baru karena apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Dia mati, dia bangkit. Kita yang dahulu mati dalam dosa, apabila kita mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, kita diberi suatu kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami supaya dalam pemikiran kami diperbarui. Bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang duniawi, tetapi kami mengarahkan pikiran kami kepada perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apabila kami memikirkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati.
Dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masa yang sama tolong kami supaya menanggalkan kehidupan lama kami. Dan segala kelakuannya yang jahat. Bukanlah dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa salib Kristus. Dan kami mengizinkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dari hari ke hari kami diperbaharui. Sehingga kami betul-betul menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Manusia yang memiliki sifat, karakter, memiliki kelakuan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat semua, mari kita semua berdiri bersama-sama untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Oke, selamat datang. Oke, kita mengalu-alukan terlebih dahulu buat saudara-saudari kita yang baru pertama kali ya mengikuti ibadah kita. Mungkin ada di antara kita yang pertama kali. Ada, kalau ada pertama kali sila. Oke, kita ada satu di sana, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ada lagi? Ada lagi? Jangan malu-malu ya. Ya, kita ini keluarga Allah, ya keluarga saudara. Ya, jadi puji Tuhan kita ada satu orang. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi buat saudara-saudari ya, selamat bersama-sama lagi dengan kita di Gereja Good Samaritan. Ya, kita mengalu-alukan kedatangan buat semua saudara-saudari, terutamanya buat saudara-saudari kita yang baru pertama kali. Ya, kalau tidak ada tempat untuk beribadah, di sini adalah tempat yang saudara-saudari boleh beribadah bersama. Jadi kita terus saja masuk di dalam pengumuman kita yang seterusnya tentang memberkati staf gereja. Ya, buat semua setiap tahun ya sekali setahun ya anggota jemaat diberi peluang untuk memberi pemberian kasih untuk memberkati staf. Persembahan hari ini dikhususkan sebagai pemberian kasih untuk staf. Jadi sila berdoa untuk mengambil bahagian pemberian Anda untuk turut mendorong staf kita. Dan pengumuman seterusnya bagi kebaktian pembaptisan yang akan diadakan pada 25 ya Desember ya buat semua calon dan juga saksi ya Anda diminta selepas kebaktian minggu hadapan yaitu 19 Desember. Selepas saja kebaktian Anda dikendaki untuk tinggal. Sebab kita ada taklimat yang akan diadakan. Jadi buat semua yang calon dan juga saksi, sila ambil perhatian. Dan untuk 21 Desember, ya kita tahu di depan itu kita ada sudah stage, nampak.
Dan kita melihat di sini ada beberapa yang perlu kita mau perhatikan. Ya, Christmas bersama rekan-rekan ada 3 kali akan diadakan pada 19 dan juga 21 hari bulan. Dan 21 itu di mana bahasa Malaysia, bahasa ialah kita punya kebaktian. Oke, untuk pengumuman semua kita melihat ada gambar ataupun peta di situ ya. Coba lihat petanya dulu. Nah, kita boleh melihat karena di sini ada ini masa masuk itu, sebab ini ada lain sedikit ya, ada berbeza. Selalunya kita packing seperti yang kita nampak, tapi ini berbeza. Dia ada 9 lorong lah, maksudnya ada 9 kereta yang boleh masuk di sana. Jadi semuanya ada 36. Jadi di sebelah kiri dan kanan kita boleh lihat adalah untuk kereta yang besar. Jadi di tengah-tengah ada 2 line itu akan ada kereta yang kecil. Coba kita lihat dia punya peta dulu yang ini. Seperti ini ya. Kita melihat ya seperti ini. Jadi untuk pengetahuan semua, untuk BM, untuk Jemaat Bahasa Malaysia kita ada seramai 63 orang yang sudah register. Jadi sisi yang pertama adalah 33 orang dan sisi yang kedua adalah 30 orang. Dan pengumuman seterusnya tentang perayaan menyalakan lilin semasa kebaktian menjelang Christmas. Ya, kita mendorong untuk semua jemaat, pastikan Anda apabila yang sudah register ya, 24 Desember kita punya kebaktian masa itu, sila bawa lilin. Ya, sila bawa lilin sendiri untuk dipegang masa itu. Ya, dan seterusnya pengumuman kita melihat pada 25 hari bulan seperti biasa kita ada kebaktian. Kebaktian 25 hari bulan itu jam berapa? 12 tengah hari. Sama dengan kebaktian kita pada hari Ahad seperti ini, 12 tengah hari. Jadi sampai di sini saja kita punya pengumuman dan sila lihat di bulletin yang telah diberi untuk lanjut. Oke. Dan kita melihat dulu ini video untuk kanak-kanak, perayaan kanak-kanak. Semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah,
damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur, kami ingin memuji kepada Engkau ya Tuhan untuk musim perayaan Christmas ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan kami lakukan semuanya itu ada di dalam nama Tuhan Yesus, seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk semua murid kelas literasi, walaupun mereka tidak dapat datang ke gereja untuk meneruskan pembelajaran mereka ya Tuhan. Tetapi apa yang telah mereka pelajari pada masa lalu akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian menjelang Christmas dan hari Christmas, khususnya untuk orang-orang baru yang telah kami jemput, agar mereka dapat hadir dan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit dan mereka yang tidak sehat, agar Tuhan memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk diocese kami. Kami berdoa untuk jawatan kuasa diocese seperti kebajikan, misi, dan juga vokasi. Kami berdoa agar Tuhan memberikan visi dan hikmat kepada mereka yang terlibat ketika membuat perancangan untuk tahun depan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk negeri kami, Sabah ya Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan negeri kami. Kami berdoa juga untuk perlindungan Tuhan atas setiap pasukan peronda polis dalam melaksanakan tugas masing-masing demi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat. Amsal 14 ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan membangkitkan pemimpin yang saleh dalam kerajaan kami ya Tuhan. Kami juga memberkati para pemimpin yang berkuasa atas kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang mendengar semua doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu,
melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Saudara-saudari di dalam Kristus, angkatlah hatimu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit dan melalui Dia Engkau akan membaharui segala sesuatu semasa Dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya mencoba duduk, mari kita siapkan hati untuk jemaat kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur dan lalu Dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan yang kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Mari kita terus beri kemuliaan untuk Tuhan kita.
penantian kita telah berakhir. Puji Tuhan, semua boleh bersurai.